Kesalahanku. Aku selalu takut untuk menceritakan kebenaran pada mamaku. Bukan karena aku tak ingin terbuka, tapi karena mamaku selalu meledak duluan. Ia sering bertindak sebelum berpikir, dan aku takut kalau aku memberinya gambaran yang sebenarnya, semuanya justru akan jadi lebih buruk. Tapi kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa aku percaya padanya. Aku bahkan sempat berharap pertemuannya dengan pastor bisa membawa sesuatu. Entah itu jawaban, tanda, atau jalan keluar dari hidup yang menahanku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu hampir mustahil. Surat dari gereja sudah keluar, dan kalau gereja sudah menyatakan sah, bukankah itu berarti semuanya final? Benar atau salah, kalau sudah disegel, tidak ada yang namanya perceraian. Itulah yang selalu kupercaya. Setelah pembicaraan itu, tentang apakah pernikahanku sah atau tidak, aku mencoba menyingkirkannya dari pikiranku. Aku hanya ingin menikmati waktu yang sedikit itu, berbicara, tertawa, bermain dengan Jeremy, sampai teleponku berdering lagi. Bersiaplah dan temui aku di lobi. Aku sudah dekat. Dan begitu saja, ketenangan kecil itu hilang. Saat aku masuk ke mobil, suasanaku masih lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin karena ia membawa Angel, mungkin juga karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit harapan di dalam diriku. Harapan untuk apa? Aku tidak tahu. Hanya harapan, dan itu sudah cukup. Bobby mulai bertanya tanpa henti, ingin tahu setiap detail tentang kunjunganku, apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, apa yang mamaku katakan. Aku menjawab sekenanya, menutupi bagian tentang pernikahan dan pastor. Ia tidak perlu tahu itu. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa berhenti. Ia beralih ke hal lain, menuntut penjelasan kenapa aku lama membalas pesannya. Aku bersama mama. Aku hampir tidak pernah bertemu dengannya, sementara aku tinggal denganmu setiap hari. Haruskah itu jadi masalah hanya karena aku telat membalas pesan? Jawaban itu tidak memuaskannya. Wajahnya berubah lagi, kembali ke wajah yang kukenal, muram dan sulit ditebak. Di satu titik, aku melihatnya menahan ludah di mulut, kebiasaan yang selalu datang sebelum ia meludahiku. Tapi kali ini, ia menahannya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup seperti ini. Menunggu ludah berikutnya, selalu waspada, selalu takut. Kami sampai di rumah. Ia duduk di sofa di depan televisi seperti biasa. Saat ia menyalakan TV, langsung muncul acara gosip. Wajah yang familiar muncul di layar. Zane, pacarku sebelum Bobby, yang dulu selalu berlebihan dalam segala hal. Beritanya tentang kekerasan, pacarnya melapor ke polisi. Aku tidak kaget melihatnya. Sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia bukan hanya dramatis, tapi juga mudah marah. Dan tidak mengejutkan kalau akhirnya ia melampaui batas. Aku masih memikirkan itu ketika Bobby yang tak jauh berbeda darinya ikut berkomentar. Hah, itu mantanmu. Jijik, kayak banci. Beraninya cuma sama perempuan. Ucapan itu membangkitkan sesuatu di dalam diriku. Aku teringat masa awal hubungan kami ketika di depan mamaku ia berkata bahwa satu hal yang tidak akan pernah ia lakukan adalah memukul perempuan. Katanya, hanya pengecut yang memukul perempuan. Ia bahkan pernah bilang, ada satu tangan yang tidak boleh dipakai untuk memukul orang, entah tangan kanan atau kiri. Karena ada garis lurus di telapak tangan yang katanya pertanda, kalau ia memukul seseorang dengan tangan itu, orangnya bisa mati. Ia punya banyak cerita seperti itu. Aneh dan penuh tahayul. Setengah ancaman, setengah pamer, seolah ia orang istimewa, orang terpilih. Ia tertawa melihat Zane di layar, tapi entah kenapa amarahku ikut naik. Tanpa sadar aku tersenyum kecil, lalu menatap matanya. Jujur saja, apa bedanya kamu dan dia? Memukul, meludah, sama saja. Malah mungkin aku lebih pilih dipukul, diludahi itu lebih hina. Itu pertama kalinya aku berani melawan, walau hanya dengan kata-kata, mungkin karena aku baru bertemu mamaku, mungkin karena aku tahu aku tidak sepenuhnya sendirian lagi. Ia menatapku seolah tak percaya dengan apa yang baru didengar, lalu ia tersenyum miring, tipis, dengan wajah yang dingin. Apa yang kamu bilang barusan? Ulangi. Jantungku berdetak keras, entah karena adrenalin atau ketakutan, tapi aku mengulanginya. Aku lebih pilih dipukul daripada diludahi.
Ia menunduk sebentar lalu tertawa kecil, kemudian tiba-tiba menarik rambutku dengan keras sampai wajahku mendongak. Yakin? Saat itu aku sadar, yang kurasakan bukan keberanian tapi ketakutan. Tapi aku tetap menatap matanya dan mengangguk. Aku pikir ia tidak akan benar-benar melakukannya. Ia melepaskan rambutku tapi tetap menatap. Matanya tak berkedip dan ruangan terasa mengecil. Aku meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin menakutiku, tidak lebih. Lalu tangannya datang begitu cepat, satu tamparan keras yang membuat semuanya gelap seketika. Dunia lenyap, hanya ada denging panjang di telingaku. Saat kesadaranku kembali, aku baru sadar apa yang terjadi. Ia baru saja menamparku. Aku masih terdiam saat ia mendekat dan berkata pelan. Kamu sendiri yang minta kan? Mulai hari ini, aku janji tidak akan pernah meludahi kamu lagi. Ia mengatakannya sambil tersenyum, senyum aneh yang tidak sepenuhnya manusiawi. Lalu ia menambahkan kalimat yang sering ia banggakan. Kamu tahu aku menjual bukti, bukan janji. Dan benar saja, sejak malam itu ia memang tidak pernah meludahiku lagi. TV masih menyala, suara tawa pembawa acaranya bergema seolah dunia tidak terjadi apa-apa. Keponakan yang sedang belajar Mandarin dengan neneknya di bawah tiba-tiba diam. Rumah ikut sunyi, tamparan itu begitu keras sampai terasa seperti tembakan. Setidaknya bagiku. Tamparan itu bukan kehilangan kendali, itu keputusan. Aturan baru, dalam pikirannya ia tidak melanggar batas. Ia hanya mengganti cara. Sejak malam itu, setiap memar akan ia sebut sebagai pilihanku sendiri. Tak lama setelah bunyi di telingaku reda, mamaku mengirim pesan. Katanya ia sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari tahu. Kata-katanya kembali terngiang tentang bagaimana pernikahan Katolik tidak bisa sesederhana itu. Bahwa ini bukan Las Vegas. Selama ini aku bertahan karena takut dosa. Karena ia menakutiku dengan kata-kata tentang surga dan neraka. Tentang bagaimana kami sudah menikah dan hanya kematian yang bisa memisahkan kami. Tentang bagaimana kami sudah menjadi satu, tapi bagaimana jika sejak awal kami tidak pernah menjadi satu sama sekali. Bagaimana kalau aku sebenarnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya dan aku tak punya alasan apapun untuk menerima semua ini?